Memang kena tukang mebel jadi presiden, anak mantan prihatin itu jauh lebih tidak layak. Ditulis oleh Sardi di sewo.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik membuat sebuah sindiran di Twitter. Langsung saja, ini cuitannya. Indonesia, kenapa heran sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN kalau tukang mebel bisa dipilih jadi presiden? Kata Rahlan, gampang mengetahui siapa yang dia maksud, tukang mebel. Memang tukang mebel mana lagi yang mau dikritik oleh orang dari partai yang di dalamnya ada mantan presiden prihatin? Kalau ini gampang sekali sindir balik. Pas Pilwalkot Solo, tukang mebel bertarung melawan salah satu pangeran keraton dan menang. Ralat kalau salah, soalnya saya dapat ini dari media sosial. Pas Pilgub DKI, tukang mebel ini bertarung melawan akademisi dan dia menang. Pas Pilpres 2 kali, dia melawan seorang jenderal. 2 kali itu pula dia menang. Itu artinya mau apapun kayak profesinya, kalau sudah dipercaya rakyat, siapa yang bisa menolak? Bahkan tukang prihatin sang pencipta lagu pun tidak berkutik. Toh, tukang mebel ini juga dipilih oleh mayoritas rakyat. Terbukti dia sampai hari ini tidak pernah kalah dalam pemilu manapun, baik itu pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden. Justru yang heran dengan kenyataan ini adalah para barisan sakit hati. Sakit hati karena tidak rela orang yang dibencinya menang dan berkuasa. Cuitan Rahlan sendiri pun banyak mendapat kritikan. Ada yang menilai Rahlan menghina profesi dan juga menyiratkan orang kecil yang tidak boleh bercita-cita setinggi langit, seolah orang yang berasal dari kalangan bawah tidak berhak jadi pemimpin. Begini ya, kalau menurut logika orang ini, sungguh heran sales jam jadi komisaris BUMN, sungguh heran tukang mebel jadi presiden, maka orang tak punya pengalaman politik yang mundur dari militer pun tak cocok jadi gubernur DKI, apalagi jadi presiden. Lebih lucu lagi, orang ini dipaksa banget jadi gubernur yang untunglah disikat rakyat dengan kalah telak di putaran pertama. Kasian banget deh. Segala sesuatu yang sudah terjadi pasti karena kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kehendak itu kecuali kelompok sakit hati dan kadrun yang tidak bisa menerima kenyataan. Jadi kalau menurut logika kacau orang ini, harusnya kita heran kenapa pebisnis kaya bisa menjadi seorang presiden USA. Harusnya kita heran kenapa anak petani bisa jadi presiden di negara ini selama 32 tahun. Harusnya kita heran kenapa ada mantan presiden yang katanya hebat tapi bisa bikin candi mangkrak seharga triliunan rupiah, cuma bisa bikin lagu tak tembus billboard chart pula. Lebih herannya lagi, kenapa ada anak mantan presiden yang tak punya pengalaman politik terjun langsung ke politik sebagai calon gubernur ibu kota, dan setelah gagal total secara memalukan malah bernafsu mau jadi calon presiden, dan istrinya juga suka marah-marah kalau diserang. Sungguh sebuah keheranan kan? Kalau mau pakai logika yang pas, harusnya calon presiden harus sesuai dengan jurusannya saat kuliah, misalnya ilmu politik dan sejenisnya. Tapi kenyataan tidak selalu seperti itu, apalagi masa lalu seseorang tidak bisa jadi patokan untuk menggambarkan masa depannya. Tapi itu semua takdir dari Tuhan. Sedangkan Rahlan ini ingin membuat sebuah opini sesat kalau tukang mebel tidak seharusnya jadi presiden. Harusnya anak kecil tak berpengalaman yang boleh jadi presiden langsung. Gitu kah? Lihat tuh ketum partai yang bernafsu mau jadi presiden, sudah pantas belum? Mungkin dari cara ngomong ini terkesan mau so eksklusif dan sombong, terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh jadi pemimpin. Ya iyalah, soalnya ada ketum yang dilindungi sehingga tidak bisa diprotes apalagi dilengserkan, seolah ketum partai itu hanya milik anak-anak mantan presiden dan terus turun-temurun. Kalau mau bicara heran-heranan, tuh pengecut cabul yang mulutnya kotor tapi bisa dianggap sebagai tokoh agama dan pengikutnya banyak pula. Itu baru boleh heran. Atau gubernur tak becus bekerja yang menangnya dibantu oleh gerombolan munafik yang mengancam warga pakai jenazah. Itu jauh lebih tidak layak. Terbukti sekarang amburadul malah mengemis-ngemis pada dubes negara lain untuk membantu penanganan COVID-19 di rusun. Anies yang suka obral janji manis, Presiden Jokowi kena getahnya. Ditulis oleh Mr. Naibaho di sewo.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Ketika dalam kampanye, maka adalah suatu kelumrahan ketika para calon berkampanye dengan membuat program-program kerja dengan tujuan untuk mensejahterakan warga ataupun masyarakat ataupun rakyat di suatu daerah dalam lingkup pilkada atau di seluruh rakyat Indonesia dalam ruang lingkup paling besar bertajuk pemilu atau pemilihan presiden.
Tugas para calon kepala daerah ataupun presiden memang sangat berat saat kampanye. Bagaimanalah caranya agar rakyat itu percaya dan memilih mereka saat pesta demokrasi dilangsungkan nanti. Sehingga berbagai cara pun dilakukan. Ada yang main politik uang, ada tim sukses yang benar-benar menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pasangannya. Bahkan ada pasangan yang bermain di luar kewajaran dengan menjual ayat dan mayat seperti yang dipertontonkan oleh pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Mereka berdua sepakat untuk menggunakan segala daya upaya, tidak peduli mau itu bersih atau mainnya jorok, yang penting mereka menang dengan menggoda pemilih warga DKI. Mereka menggunakan semua obral janji, kata-kata manis dilontarkan, tidak hanya memoles diri mereka semanis mungkin, bahkan Sandiaga Uno pernah di beberapa kesempatan menonjolkan bentuk-bentuk fisiknya ke muka umum, menandakan bahwa dia adalah pria sejati dengan harapan tonjolan itu bisa membuat kaum hawa terpikat untuk rela dicoblos. Rela mencoblos wajahnya di Pilkada DKI nanti. Benar saja, 58% warga DKI terpikat dengan tonjolan-tonjolan fisik kedua orang tersebut. Sandiaga Uno bertugas menonjolkan bagian fisiknya. Anies lebih banyak berselfie ria di tempat pembuangan sampah kala banjir datang. Anies menonjolkan dirinya seakan-akan peduli akan rakyat, menggunakan momen banjir untuk berfoto dengan warga DKI. Anies bersafari politik di rumah-rumah ibadah, berkampanye di rumah-rumah ibadah dengan trik Jakarta salah memilih pemimpin karena tidak seiman, sehingga Jakarta sering banjir, sering terkena bencana. Yang paling menyakitkan, pendukung Ahok tidak boleh disolatkan di masjid. Begitu keji dan jahatnya politik Anies sehingga para pendukungnya bisa berbuat di luar nalar kemanusiaan dengan menolak jenazah pendukung Ahok. Kembali ke apa yang ditanam oleh Anies dan pendukungnya, yang pastinya kaum konglomerat atau bohir yang tidak henti-hentinya adalah tujuan utama mereka menyerang Presiden Jokowi. Baru-baru ini muncul di media sosial Instagram akun @bemui_official tentang Jokowi the King of Lip Service. Membaca unggahan tersebut saya menjadi lucu dan sedih, bercampur aduk menjadi sebuah fakta dan realita. Betapa sedihnya melihat kualitas mahasiswa Indonesia yang asalnya dari perguruan tinggi negeri favorit yang banyak digandrungi oleh pelajar-pelajar dari sekolah negeri maupun swasta di seluruh tanah air ini. Kualitas rendah dan tak mutu dipertontonkan oleh Ketua BEM UI Leon Alfando Putra yang membuat alasan kenapa Presiden Jokowi dikatakan tukang obral janji manis hanya melihat dari segi kata-kata, bukan tindakan presiden selama memimpin dengan hasil-hasil yang dia buat. Tampak sekali BEM UI ini dibayar untuk berpolitik dengan memojokkan Presiden Jokowi. Padahal jelas kita tahu bahwa presiden sudah begitu banyak membuat prestasi-prestasi, bahkan kinerja memuaskan selama menjadi pemimpin. Membandingkan janji-janji manis Presiden Jokowi yang dikritik oleh BEM UI itu dengan apa yang telah diperjanjikan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta selama kampanye dan sampai sekarang tidak terrealisasi sama sekali, maka BEM UI ini melakukan sebuah kesalahan besar dan fatal, bukan? Anies yang berjanji manis, kok Presiden Jokowi yang kena getahnya? Begitulah kalau yang membuat unggahan itu bukan melihat secara proporsional dan tepat, tapi melihat dari kacamata pesanan para bohir ataupun konglomerat yang terpasung di era Presiden Jokowi. Anies malah lebih parah dengan janji-janji manisnya. Masih ingat rumah DP 0% atau rumah apalah itu? Sampai sekarang apakah sudah terrealisasi? Mari kita tanyakan ini kepada BEM UI, si Leon Alfando Putra itu. Sampai sekarang sudah hampir habis masa jabatannya, Anies masih mencela-menceli dalam program rumah DP 0% itu. Mana suara BEM UI maupun universitas lainnya? Sementara Presiden Jokowi berjaya dengan program 1 juta rumah yang telah terrealisasi. 777.708 unit dari target 900.000 unit rumah yang dicanangkan sejak tahun 2015. Realisasi tersebut tercatat hingga awal Desember 2020. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pihaknya optimis bahwa dapat memenuhi target.
Kami, Kementerian PUPR, tetap optimis program sejuta rumah diperkirakan dapat mencapai angka 900.000 unit. Jelasnya seperti dikutip dari situs Kementerian PUPR Senin 14 Desember 2020. Lantas nikmat mana yang kau dustakan, Alfian? Masa matamu tidak bisa membedakan mana yang suka obral janji manis dan mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat? Cobalah Anda itu sedikit merenung, pejamkan mata dan rasakan dengan baik yang mana yang suka obral janji manis, apakah Presiden Jokowi atau si Anies Baswedan? Lah, kalau Anies yang suka janji manis, kenapa yang lu serang itu Presiden Jokowi? Kepala negara kita, Bray. Sungguh lancang Anda itu. Dan bagaimana komentar kalian?